narkoba yang saya rasakan sampai sekarang ini, saya masih ubah jalan, tinggalkan. Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Jejak Macan Sukowati. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini tetap berkarya. Tetap semangat, salam lestari. Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel tercinta kita, channel yang baru mengembangkan diri, channel yang baru semangat-semangatnya. Untuk teman-teman sedulur-sedulur, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Kesempatan kali ini saya kedatangan tamu. Beliau adalah salah seorang ex-user atau mantan pengguna narkoba. Ada cerita apa? Ada kesan dan pesan apa? Mari kita dengarkan bersama-sama. Kita menuju ke bintang tamu kita kali ini. Selamat malam, Yos. Oke. Ya. Nama saya Yosa Ganda Putra. Yosa, panggilannya? Panggilan Yosa. Tempat tanggal lahir Sragen 19 Oktober 83. Nikah anak satu. Sekarang Anak siji, kelas 3. Kelas 3. Kelas 3 ya. Cewek atau cowok? Cewek. Cewek. Nama anak? Panggilan Tila. Terus kemudian nih ya, saya manggilnya Yos saja ya, karena Mas Yosa ini termasuk teman kecil saya, gitu. Teman kecil, teman SMA, ya. Nah, tempat tanggal lahir berarti di Sragen. Nek tahunnya nggak usah disebut ya. Nek kalau disebutkan kelihatan tua. Iya. Kelihatan satu leteng. Iya tuh. Kita kan 19 tahun terus. Happy terus ya. Happy terus. Status pernikahan Mas Yosa, menikah, dikaruniai anak satu, cewek, dan sekarang kelas 3 SD. Gitu. Nah, kita masuk ke cerita nih. Mas Yosa ini betul ya pernah menggunakan narkoba? Pernah ya? Itu dimulai dari kapan? Pertama kali itu SMP. SMP antaranya kelas 2 kelas 3. Kelas 2 kelas 3 ya? Berarti kelas 1 kelas 1 masih aman. Kelas 1 baru minum. Berarti saya lugu ya? Narkoba kelas 2 kelas 3. Terus itu pertama kali pakai itu batu-batan sama ganja. Obat sama ganja itu narkoba yang Mas Yosa pakai di kelas 2 kelas 3 SMP guys. Itu sekitar tahun 97-an 97 96 97. Nah, itu ya obat-obatan itu dulunya itu saya minum. Jadi nih, saya itu sampai masuk ke dunia narkoba itu karena gimana ya, jadinya nggak suka sama diri itu, minderan. Pertama itu terutama pada cewek. Nah, berarti gini, alasan kenapa Mas Yosa itu menggunakan narkoba. Yang jelas alasan pertama kali adalah minder, nggak pede, terutama sama kaum hawa atau cewek. Terus sebenarnya cinta. Sebetulnya cinta. Nggak mau. Karena saya itu teman kecil Mas Yosa, saya tahu Mas Yosa itu
ganteng sebetulnya. Ganteng sebetulnya, cuma kita kan nggak tahu ya, hati dari seseorang itu kurang percaya diri meskipun dia ganteng. Soalnya ganteng tenan ya. Waktu itu paling best om. Jadi kan kelihatan cerah. Lah itu yang pertama karena minder. Terus kemudian yang kedua apa ya? Paling utama itu. Paling utama minder ya, nggak pede. Jadi mau ungkapan sama cewek nggak pede, larinya ke hal negatif. Akhirnya dia pakai. Itu sampai SMA masih pakai terus. Lulus SMA antara 2001 lulus 2002 udah blok. Berarti kosong. dari SMP kelas 2 sampai lulus SMA, Mas Yosa ini dia nggak berhenti pakai narkoba, itu terus ya? Pemakai aktif. Pemakai aktif. Drug, obat. Sekarang pil koplo itu mungkin ya. Pil koplo sama ganja. Minum alkohol yang terus sampai dia SMA lulus berarti 2001 ya, 2002. Oke. Nah, 2001 2002 kan sempat kuliah ya. Itu sudah over. Sudah blok. Jadi bahasanya Mas Yosa ini blong. Nah, ini yang kita perlu tahu, blong ini apa? Gitu. Blong itu ya. Itu satu kosong. Di pikiran kadang kosong. Pikiran kemana-mana, jadi nyabang ke sana sini kayak Gelisah ya. Bisa kayak pulau, dari pulau ke pulau. Oh, jadi bingung. Jadi gini, blong itu bingung, gelisah. Dari situ warga untung masih mau mendukung. Berarti lulus SMA itu Mas Yosa mengalami ya bahasanya blong, berarti ini kritis ya. Sebagai pengguna narkoba ini masa-masa kritis sebetulnya. Karena sudah ya wes, berarti over itu aja ya, over sampai mempengaruhi pikiran sehingga efeknya gelisah, terus kemudian bingung, panik, nggak bisa tidur seperti itu. Itu lulus SMA. Sempat kuliah juga Mas Yosa ini. Sempat kuliah di mana Mas Yosa? Di UPN Jakarta. Sempat kuliah di UPN Jogja. Terus itu Jogja pergaulannya ya tambah banyak teman, artinya tambah lagi ibu narkobanya ibu ya, lah ini gitu. Lulus SMA ini Sragen berarti ya Mas? SMA ini Sragen, terus kemudian melanjutkan perguruan tinggi di UPN Jogja. UPN itu Universitas Pembangunan Nasional di Yogyakarta. Malah tambah mana ya, tambah dadi, karena mungkin Mas Yosa ini saat kuliah bertemu dengan lingkaran yang baru, lingkungan yang baru, orang-orang yang sama. Mereka orang juga ngomong botol ketemu tutup. Nah, botol ketemu tutup, manci ketemu tutupannya tutup sabruk, terus digodok ubah terus ketambahin. Nah ini, jadi yang awalnya hanya pil koplo sama ganja, ketika kuliah nambah lagi narkobanya. Itu, yes ya. Di waktu kuliah nambah sabu.
kenal sabu, kenal putau, PT ya, PT. Apa dan PT. Terus dulu kalau pakai narkoba minum itu nggak pernah kok nakal, jadi campur, selalu campur. Jadi kalau kayak tiga dimensi guys. dan 4 dimensi. Ini efek yang dirasakan semisal kehabisan barang, entah koplonya, entah ganjane, entah sabune, entah putaune, belalah kentekan, belalah kehabisan. Itu efek yang dirasakan apa? Terutama itu pikiran sama fisik. Kalau pikiran jadi kacau, bisa bingung, fisik sakit semua, lemes sakit semua. Kalau kabeh kalau nih mau sakit. Jadi efek yang dirasakan sakit semua kata Yusa. Nah, itu kadang itu dingin. Jadi biasanya saya tuh dulu kalau mau menjelang malam itu minum degan di kepala Degan hijau, kelapa muda degan hijau, degan degan hijau. itu 2 itu baru bisa keringetan. Jadi siang itu pakai jumper, pakai celana training. Jadi kalau kayak obat siang itu kan biasa, kan bikin teh tenang. Kalau kayak Pada saat ya pakai ya. sama kak kuto itu juga biasa, tapi lebih tajam ke kuto. Jadi kalau pakai kuto dulu saya nggak cocok, jadi nggak spek itu saja. Dan itu perbandingannya 1:3 kalau dikasih sedotan itu. Jadi kayak biasanya kayak rokok sih. Oh terus yang film-film itu ya. Nah terus ini gini yes. Efek yang dirasakan pada saat nggak konsumsi, pada saat kehabisan barang, tulang sakit semua, terus gelisah dan sebagainya. Itu sudah masuk ketergantungan berarti ya? Berarti harus pakai terus. Harus pakai. Nah, pertanyaan selanjutnya, efek atau kondisi yang paling parah sampai mungkin harus dirawat di rumah sakit atau apa pernah? Itu lanjutannya. Jadi awal pertama itu ya tahun 2002 SMA tadi kan, itu udah obat jalan. Jadi obat jalan psikiater, cari psikiater ya dulunya masa muda Ya buka ya itu juga pengaruh sama kepala. Oh gitu. Jadi saya juga agak maksudnya ya saya tuh narkoba juga efek benturan. Jadi pernah dirawat di ahli jiwa ya? Pertama itu di psikiater dulu ya EEG. Jadi kayak EEG itu sejenis kayak ditempel-tempel semua. Jadi kayak tak sendok itu. Jadi sarafnya itu iya. gambarnya warna hijau, warna nah itu umum gitu. Sebenarnya ini sudah dikasih tahu sama dokternya Mas, kalau Mas dilanjutin itu bisa bablas kasarane. Ya, gitu. Tapi saya
masih nekat, lanjutin masih terus pakai nganggo terus. ya. Ya masih itu. Waktu pas belum itu 2009. Jadi sempat Mas Yosa ini sempat konsultasi ke ahli jiwa, ke psikiater, dianjurkan untuk berhenti memakai narkoba, gitu ya sih. Tapi karena ngeyel itu sama badan sudah terlanjur sakit semua. Berarti paling parah itu 2009 ya. 2009 apa kuwi? 2009 itu udah dengan fisik kan. Jadi kalau saya agak udah lupa. Jadi keluarga. Jadi udah ngobrol sendiri. Jadi berhalusinasi ya. Jadi monolog. Jadi ngobrol dewe, disauri dewe. Jadi gini, 2009 kondisi terparahnya Mas Yosa ini, dia mulai ada bisikan-bisikan, mulai ada halusinasi. Nah ini teman-teman yang dengar bisikan mulai berhalusinasi, ini bahaya nih. Kalau bahasanya Mas Yosa monolog. Monolog itu ngobrol dewe. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya dewe, dicauri dewe, jawab dewe. Seperti itu. Terus 2009 itu. 2009 orang tua tahu kayak gitu keadaan itu sama fisik dalam om. Jadi itu badan habis kurus. Jadi makan minum itu udah muntah. Sama orang tua disuplai sama depresan terus. Ya, pikir saya dulu itu ya mati itu. Ini Mas 2009 Mas Yosa sudah putus asa ya berarti ya. Sudah putus asa, dia berpikir akhir mati gitu ya sih ya. Teman-teman. Terus 2009 awal dimasukin ke Bogor. Jadi panti rehabilitasi. Jadi berarti sempat direhab di Bogor. 2009 juga. 2009. Kalau nggak salah, kalau nggak April Mei. Itu udah keadaan pikiran, badan semua udah sakit semua, masukin di situ sampai Oktober. Itu berarti April sampai Oktober 2009 itu direhab ya, di pusat rehab. Kemudian ini ya, saya mau tanya, selain efeknya di psikis, selain efeknya di kejiwaan, itu ada efek untuk fisikmu tidak? Banyak ya. Sekali. Misal jadi psikis, fisik semuanya. Jadi waktu di Bogor pertama kali gak bisa ngebayangin. Jadi sakit semua, badan sakit, pikiran udah gak jelas. Kalau kambuh diisolasi. Di pusat rehab itu kalau kambuh diisolasi ya. Isolasi kecil gitu. Setrum orang. Nah, kalau waktu di RSI Solo itu sulit. Jadi lebih penangannya beda. Biar tenang gitu ya. Biar tenang. Jadi itu fase-fasenya itu kan gini om. Jadi ada fasenya. Waktu kabur, terus waktu ya itu kan fasenya. Lah, semisal efek di fisik ini kesehatanmu ya, entah itu jantung, paru atau apa, lah itu apa efek dari memakai narkoba itu? Narkoba itu benar jahat. Narkoba itu jahat. Sampai saya obat jalan, tapi kan masih pakai. Terus keluar dari itu saya udah nggak pakai, tapi masih obat jalan. Ya, tapi efeknya itu
mengecil, ginjalnya aktif satu, Mas Yosa mengecil satu ya, mengecil satu kanan, yang kanan. Terus kemudian empedu diambil, empedu sudah diambil, sama penyumbatan di jantung. Itu pengaruh sama fisik. Jadi aktivitas kurang. Tetap Jadi, tetap beda ya. Beda. Di gampang sakit. Itu nah ini tidak hanya di psikis saja guys. Pengaruh atau dampak narkoba di fisik ini kita tidak perlu melebar ke kiri kanan, kita ke Mas Yosa saja. Yang dialami Mas Yosa di kesehatannya adalah empedu, terus kemudian ginjal, terus kemudian penyumbatan di jantung juga. Itu maksud saya. Nah ini terus kemudian solusi untuk kesembuhan. Jadi saat ini Mas Yosa semangat untuk sembuh itu ngapain aja? Pertama olahraga. Pertama kali olahraga. Itu olahraga. Saya ketemu Mary, udah lama gak ketemu, ngobrol, saya harus olahraga. Nah pertama kali olahraga ya. Di situ saya merasakan pertama kali ya 5 menit ada keok. Ya. Tapi saya tetap semangat. Saya harus bisa semangat buat fisik saya itu. Nah dulu olahraga ya, pingpong kan itu cuma sementara. Tapi ikut di sini kayak pantai, cara pemanasan semuanya itu saya rasakan itu stabil. Nah, oke. Jadi itu tak potong dulu. Jadi gini, saya kan temennya latihan Mas Yosa nih. Kita berlatih di Muay Thai. Di Muay Thai salah satu camp atau sasana Muay Thai di Kota Sragen. Saya tahu persis karena kita teman latihan. Jadi awal-awal Mas Yosa latihan di sini tuh baru jogging aja sudah keok, sudah kecapean dia. Tapi lama kelamaan bahkan sampai saat ini tuh perubahan yang luar biasa. Bahkan banyak sekali ya, gelisah dan lain sebagainya, termasuk semangat hidup itu tumbuh lagi. Bahkan dari stamina yang di awal baru 2 menit 3 menit sudah tepar, ini dari awal sampai selesai latihan, bahkan itu porsi yang keras, itu masih bisa bertahan Mas Yosa. Dan kita sebagai kawan-kawannya selalu mensupport Mas Yosa, bahasanya ayolah, memang kita push terus agar supaya Mas Yosa semangat dan syukur-syukur bisa sembuh gitu. Syukur-syukur bisa sembuh. Jadi gini teman-teman, orang-orang olahraga ini terjadi dan nyata bahwasanya peremajaan sel atau regenerasi sel itu terjadi. Orang-orang yang tidak pernah berolahraga pasti mereka menua lebih dini atau menua lebih cepat daripada orang-orang yang tidak daripada orang yang berolahraga. Awet nom, bahkan dari Mas Yosa yang awalnya ginjalnya tinggal satu yang aktif, terus empedunya sudah diambil satu, penyumbatan di jantung, saat ini sudah fit. Muay Thai is my therapy, ada filosofi seperti itu. Nah, itu real.
nyata, bukan hanya omong kosong, karena ini dirasakan Mas Yosa. Saya rasakan sendiri. Betul. Dari pertama kali ikut sampai sekarang kerjaan ya fokus, bangunnya udah bisa pagi, udah kayak dulu. Jadi Tidur nyenyak. Itu jadi nggak bisa gitu gini. Di aktivitas seperti semula itu dari awal itu udah enak. Sebelum berarti sekarang kehidupannya Mas Yosa sudah mulai tertata, bagus. Nah, terus ini Mas Yosa, harapan Mas Yosa ke depan untuk Mas Yosa pribadi dan keluarga Mas Yosa apa? Harapan saya Pengen sehat atau satu itu sehat. Satu sehat itu paling penting. Satu sehat, kedua bisa bekerja. Dengan sehat bisa bekerja. Kalau kita nggak sehat dulu bekerja sama aja. Yang utama itu olahraga, itu penting. Terus harapan saya untuk keluarga itu dari fisik saya yang kayak gini, saya masih punya semangat. Ya, awalnya sempat putus asa ya, antara mati atau hidup. Jadi saya juga pengen lihat anak saya yang masih kelas 3 SD ini ke jenjang atas, menikah, punya cucu, iso nunggoni, masih bisa ngelihat cucunya gitu. Istimewa. Jadi tetap semangat. Yes. Nah, ini pertanyaan terakhir Mas Yosa. Ya, bisa. Pesan atau motivasi? Pesan boleh, motivasi boleh. Untuk anak-anak muda nih yang memang saat ini kita harus berperang dengan narkoba. Semua lapisan, orang tua, guru, anak-anak, remaja, pemuda, sampai aktivis-aktivis keagamaan, kita nyatakan perang kepada narkoba. Nah, ini pesan motivasi apa dari Mas Yosa untuk teman-teman di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia? Bagi para pemuda, terutama pemuda Indonesia, itu buat penerus bangsa kan, itu harus jas. Narkoba yang saya rasakan sampai sekarang ini, saya masih obat jalan, tinggalkan. Gak penting. Itu udah merusak apa aja itu. Jangan sampai kayak saya. Jadi maksudnya tuh hidup pakai obat, ngobrol aja pakai obat, Itu pakai obat, ngobrol pakai obat. Jangan sampai seperti itu. Jadi kalau peribahasanya bahasa kuyup. Kalau bisa, kalau masih pakai sedikit udah berhenti aja. Kalau diteruskan. Kalau sampai kepanjangan, ya udah. Mau nggak tidur pakai obat? Wong turu gak obat pena. Sebagai pemuda, semua Indonesia lah, remaja-remaja semuanya sekarang banyak yang pakai narkoba. Nggak penting. Cuma pelampiasan, yang tren-trenan. Mungkin itu. Ya penting. Jadi motivasi dan pesan dari Mas Yosa yang sudah pengalaman di bidang narkoba ini ya, yang sudah makan asam garam, bahkan Mas Yosa sendiri saat ini meskipun sudah berkurang, jadi dari 2002 ya, dari 2002 sampai 2022 itu Mas Yosa ngobrol harus pakai obat, tidur pun harus pakai obat. Meskipun saat ini sudah berkurang banyak ya, maksud saya sudah berkurang banyak. Nah, ini pesan dari Mas Yosa, menyampaikan kembali, tinggalkan narkoba. Tidak ada untungnya. Efek jangka panjangnya bahaya.
tidak hanya untuk kalian para pemuda, minimal untuk bangsa Indonesia. Jadi kalian nggak boleh egois karena kalian adalah generasi penerus. Bangsa Indonesia butuh kalian. Jangan pakai narkoba, tetap hidup sehat dan terus berkarya. Saya rasa itu dulu. Oke, thank you pada bintang tamu kita malam hari ini, Mas Yosa. Semoga pulih, sehat seperti orang-orang yang normal. Amin. Oke. Itu pesan yang kita sampaikan dalam konten kita hari ini, diskusi kita hari ini. Ketemu lagi di lain kesempatan, sedulur-sedulur semua. Terima kasih. Selamat malam, salam sehat, semangat sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moksa uyung datan lewung sorot sira kang pinunjul duh Gusti Maha Mukti sing suwiji mring